Nah, kalau enggak saya pakai gimana? Nah, bisa ya, agak besar ya? Nah, baik. Nah, Masya Allah ini saya lihat ini pada cerah ceria ini, semangat ya. Insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita di kesempatan ini diberikan banyak sekali nikmat ya, terutama nikmat kegiatan, kesempatan sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang lain kita bisa kegiatan melalui Zoom ini ya. Jadi sudah coba dicek teman-temannya ini siapa aja yang belum muncul? Masih banyak, Ya? Sudah masuk semua nih? Kayaknya ada sinyal, Ustaz. Kenapa, iya. Kenapa? Hadir. Insya Allah nanti Mau dikip kota, Ustaz. untuk ya enggak apa-apa ya. Untuk ya, bisa didengar dulu. Untuk materinya bagi yang tidak ikut Zoom nanti, insya Allah Pak Guru akan share lewat grup WA ya. Jadi Baiknya grup WA, baik pembahasan mungkin tidak terlalu panjang nanti melalui Zoom. Nanti antum bisa meringkas ya, merangkum materi yang Allah akan share lewat. Baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah mencoba untuk mendiskusikan tentang materi-materi kimia yang akan kita pelajari khususnya pada materi pertama. Ada yang masih ingat materi apa yang pertama kemarin itu? Anak-anak sudah siap nih. Apa itu ya? Lupa saya belajar kemarin. Apa ya? Yang Ana share yang peta konsepnya itu. Peta konsep tentang apa itu? Tentang kimia, Ustaz. Ya? Tentang kimia. Atom katanya mau Iya, kimia materi apa? Materi apa? Sel. Karbon. Bukan. Bilang. Biologi itu, Sudah sempat ditonton link videonya? Sudah. Harusnya diingat materi apa ya. Jadi kemarin kita sudah mendiskusikan tentang peta konsep. Jadi materi-materi apa yang kita diskusikan pada materi pertama untuk kimia semester ganjil, yaitu tentang apa? Oh, ini tentang hidrogen. Ustaz, senyawa hidrokarbon. X-nya itu dia kimia. Senyawa hidrokarbon itu kan ada yang disinggung tentang hidrogen dan karbon itu ya. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya Pak Guru share screen dulu ya. Untuk materinya ya. Tarik kemudian dicatat, nanti kalau ada yang kurang dipahami didiskusikan ya. Oke, baik. Masih bisa ditarik bentarnya. Itu di bawahnya itu loh, Tat. Di bawahnya itu loh masih. Ini tidak bisa langsung di sini. Ahmad Fikra. Ya. Udah kelihatan? Belum, Ustaz. Mana dia? Mana dia? Belum. Kenapa mukanya Amak di Anusa nih? Amak. Setting kamera. Masya Allah. Kita ZIW. Ya. Lagi Ustaz. Udah ya. Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jadi ini materi kita ada yang menggabungkan antara hidrokarbon dan minyak bumi,
Tapi pada prinsipnya kita akan membahas tentang satu tema yang pertama, yaitu tentang hidrokarbon. Ya. Kemarin menyelidip di kota. Oke, baik. Sebelumnya, Ana mau tanya dulu nih. Ya. Ana mau tanya dulu nih. Dia punya kamera. Untuk senyawa hidrokarbon, Dikunti, ada yang sudah pernah membaca senyawa hidrokarbon itu apa? Ya, senyawa hidrokarbon itu apa? Di bahan ajar juga sudah Ana share ya, sudah saya bagikan. Itu tentang konsep hidrokarbon, termasuk penggolongannya juga sudah ya. Oleh karenanya, mungkin ada yang sudah membaca. Ini penting ya, belajar itu kita banyak membaca. Jadi sekarang kan ditutup literasi ya. Hidrogen dan minyak bumi. Nah, ada yang tahu nggak senyawa hidrokarbon itu apa? Tahu, Zat. Jun, ini pada. Nggak tahu ya? Baik, kalau gitu. Jadi jawab Gadi. Saya kesini dulu. Kenapa mukanya injek muncul? Nyawa. Aja muncul di mana? Nyawa dari. Saya kesini dulu. Hah? Nah, coba. Dengan Yon dan Hai PGP rasa Ini ni. siapa ini? Fokus dulu. Fokus. Oh, Raja saya. Fokus dulu ya. Pak, mute coba, Cok. Mak ana menah, Cok. Nah, fokus dulu. Nah, ini. Bisa dilihat ini? Zat. Nah, ya. Jadi ada satu proses ya, ada satu proses identifikasi suatu unsur dari sebuah sampel atau contoh, katakanlah di sini contohnya ya atau roti ya. Kemudian gula atau roti ini dibakar ya, ini dibakar nih ya, dibakar. Kemudian menghasilkan gas CO2 dan uap air. Nah, uap air ini H2O ya, tapi dalam bentuk gas. Jadi kalau lama-lama air itu dalam bentuk gas, kemudian dingin atau diembunkan, maka H2O ini berubah menjadi wujudnya cair atau air yang sehari-hari yang kita tahu itu ya. Berat nih. Wujudnya cair seperti itu ya. Jadi yang ingin Anda jelaskan ya. Tapi antum ya editor luar biasa ya, anytime gitu ya. Jadi editor di semua waktu bisa ya. Malam, pagi, luar biasa. Hidrokarbon. Tapi ada unsur apa? Lihat judulnya. Bisa antum buat channel khusus ya. Ya, hidrogen dan karbon. Iya, soalnya kan Ustadz ada yang ngirim pagi-pagi ya. Oh, malam-malam. Maka sampel ini atau seperti gula roti ini, dia termasuk dari senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon. Nah, setelah proses identifikasi itu didapatkan adanya unsur hidrogen dan karbon. Jadi jam berapa nih? Nah, sampel berupa gula atau roti ini setelah dibakar kemudian dapat diidentifikasi ya. Ini kalau kita bakar, katakanlah kalau bakar gula, bikin apa kalau bakar gula, misalkan gula pasir itu di sini biasanya bikin apa? Gula gaet. Ya, siapa yang bilang gula gaet itu? Sorry. Ya, Torik ya, Masya Allah. Torik ini saya kasih poin ini. Ya, barakallahu fiik. Jadi gula gaet itu kan nanti ada hasil berupa gas. Jadi ada uap yang keluar itu berupa gas CO2 dan juga ada uap air nanti. Kalau kita tampung itu nanti ada uap air, biasanya dia menempel di dinding-dinding wadahnya itu. Nanti lama-lama itu akan mengembun menjadi air. Kayak kita kalau masak air itu kan ditutup ya, misalkan pancinya ditutup, ya. Kemudian setelah lama-lama dingin itu ada enggak bintik-bintik air di. Nah, itu. Jadi sudah berubah dia.
dari yang bentuknya tadi uap atau gas berubah menjadi cair seperti itu. Nah, jadi sampel yang diuji ini ternyata mengandung unsur hidrogen dan karbon, sehingga sampel ini dikatakan sebagai senyawa hidrokarbon. Nah, kalau gitu ada yang sudah tahu enggak apa itu senyawa hidrokarbon? Sebut nama. Tahu. Ayo, senyawa hidrokarbon, senyawa yang mengandung apa? Senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Masya Allah, barakallah fiik. Siapa namanya? Siapa ini? Satrio Rimba. Satrio Rimba. Ulang alfanya. Boleh? Ada yang mengulang? Ada yang bisa mengulang? Siapa? Ayo jawab. Bentar, saya mau cek dulu di sini. Sadam, Satrio. Ana tadi Sat. Ana tadi Sat. Siapa tadi? Ana Adam. Ana paling awal. Bukan Satrio tadi. Bukan. Oh, Satrio ini. Harga Bayu, harga Bayu. Satrio dikasih peringatan ya, harus belajar ya, Satrio ya. Baik. Siapa tadi siapa? Mana? Ini Masya Allah. Ayo. Siapa tadi diulang siapa? Harga Sat. Ya? Harga Bayu. Oh. Oke, baik. Nah ini. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya untuk senyawa hidrokarbon. Kalau kita identifikasi dia mengandung mana dia dilarang-larang nyoret itu? Anak-anak bisa dilarang-larang nyoret itu biar nggak coret-coret nanti. Penting jaga jangan sampai terjadi kebakaran di rumahnya. Ya, jadi silakan. Iya, ini yang share screen. Silakan diambil sampelnya berupa ya. Ambil wadah pahit ya. Seperti buat gula gait itu. Kemudian nanti ditutup aja setelah terjadi proses apa log meeting nih? Misalnya sudah sampai mendidih, Meetingnya nggak ada tutup aja pakai gelas ya. Tutup pakai gelas. Nanti akan ada muncul berupa gas hasil pembakarannya itu CO2 dan uap air nanti lama-lama uap air ya. Nah, kalau secara kimianya, dengar ini ya, dengar ya. Secara kimianya, gimana cara kita nguji kalau dia mengandung CO2? CO2 ini ada apa ini? Ada karbon atau hidrogen kalau CO2? Hidrogen. Karbon. CO2 ini ada karbon. Kalau uap air ada apa? Ada hidrogen. Hidrogennya. Jadi gitu. Nah, maka kalau kita mau nguji, misalkan CO2 ada enggak di dalam hasil pembakaran kita ngujinya pakai air kapur ya. Kalau air kapur. Identifikasinya seperti itu, kalau misalnya di laboratorium atau anak-anak misalkan punya air kapur yang biasa aja dibeli misalkan di pasar itu kan dilarutkan ya, anggap jadi air kapur. Maka nanti kalau ada CO2 dia akan membentuk namanya kalsium karbonat berupa endapan ini ya. CO3 adalah kalsium karbonat. Kalau kalsium karbonat endapan benar ada CO2 yang tadinya ini kan larutan, kemudian kok berubah jadi padatan atau endapan, ada CO2 di dalam itu ya, sudah bereaksi dengan CO2 berarti sudah ada apa? Sudah ada unsur karbonnya. Kemudian yang kedua, kalau untuk H2O-nya kan nanti proses pengujiannya kalau di laboratorium mungkin kalau mungkin kan nggak bisa ya, mungkin kertas kobal biru. Nanti kertas kobal biru itu dicelup
dicelup ke dalam atau dikenai dengan air yang atau uap yang sudah mengembun tadi. Benar dah H2O. Kalau dia H2O, maka kertas kobalnya berubah menjadi apa? Merah muda. Kalau terbentuk pembakaran sampel, maka berarti ada C pada sampel itu. Kalau misalkan kertas kobalnya biru berubah jadi merah, berarti ada H pada sampel atau misalkan gula atau roti itu. Berarti sampel yang kita bakar itu merupakan senyawa hidrogen yang hanya mengandung hidrogen dan karbon. Nah, tapi ini secara umum dia ini gula roti ini kan artinya ya. Nah, jadi oksigen mungkin juga nitrogen sebenarnya. Tapi yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon itu hanya mengandung unsur hidrogen dan karbon. Nah, jelasnya ini dilihat. Nih hidrokarbonnya ini ada beberapa macam yang insya Allah nanti bisa rangkum ya. Bisa tulis ya. Jadi seperti ini. Hidrokarbon ini ada yang alifatik ya, nanti dipelajari apa, tinggal di bahan ajarnya ya. Nah, insya Allah nanti ada PDF yang bagikan juga. Kemudian ada juga yang alisiklik. Ini di PDF. Ada alipatik, alisiklik. Nah, bedanya di mana nih? Begini caranya. Ya. Saya kasih contoh ya. Dikasih contoh. Nah, ini rantai karbon ini. Ini rantai karbon itu. Ada C-nya enggak? Ada hidrogennya enggak? Nah, ini kalau lihat rantainya, karena lihat rantainya, kira-kira ini terbuka atau tertutup rantai ini, alias putus atau nyambung ini semuanya nih? Nyambung. Ini nyambung nggak? Nomor 6 dengan nomor 5 nyambung nggak? Betul. Enggak. 78 nyambung nggak? Nah, karena nggak nyambung, alias terbuka, maka ini namanya alipatik. Apa namanya? Alipatik. Nah, jadi hidrokarbon alipatik nanti banyak sekali di alam ini. Jadi Allah itu menciptakan senyawa hidrokarbon itu banyak sekali. Nah, yang alisiklik ini, yang siklik ini contoh nih, coba lihat. Sambung semua. Nah ini contohnya ini, dia rantainya ini apa ini? Nyambung atau putus ini? Nah ini yang ini, yang warna apa namanya? Biru. Hijauan ini ya. Nah ini nyambung apa enggak ini? Nyambung, Ustaz. Nyambung. Karena dia nyambung, maka namanya apa? Alipatik. Alipatik itu yang terbuka, kalau yang tertutup alisiklik. Istilah dalam ilmu kimia ya, khususnya pada senyawa hidrokarbon. Nah, contohnya ada aromatik. Ini kan nyambung ya. Homosiklik nyambung ya. Heterosiklik juga nyambung. Nah, ini karena menyambung waktu yang terbatas. Jadi untuk hari ini kita hanya membahas tentang materi itu banyak macam kemudian cara ujinya seperti ini ya. Nah, cara ujinya dia senyawa hidrokarbon mengandung hidrogen atau karbon dan karbon, dan ujinya pakai pembakaran seperti ini ya. Kedua diuji dengan cara direaksikan dengan air karbon. Sedangkan kalau H2O-nya itu direaksikan dengan kertas atau dicelupkan kertas kobal biru ya. Oke, kemudian yang berikutnya untuk senyawa hidrokarbon secara umum ada dua. Ada yang alifatik, yang rantai karbonnya terbuka dan tertutup. Terbuka. Kemudian ada yang satunya adalah yang alifatik. Ini saja pembahasan Anda yang bisa sampaikan ya. Nah, jadi kemudian selanjutnya silakan dipelajari namanya PowerPoint ini dipelajari ya. Kemudian ada juga bahan ajar dipelajari juga ya. Dipelajari nanti ya. Ya, Ustaz.
penjelasannya di video. Ada penjelasannya di video berikutnya. Baik, ini dari Ustadz yang bisa sampaikan. Ya, karena keterbatasan waktu dan terlambat sedikit cari-cari materi jadi lama. Kita akhiri ya. Ya, kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan lewat grup WA atau Japri aja langsung. Bisa juga dengan Classroom ya. Ya, Ustaz. Ya, itu aja dari Ustaz. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.